Halo Sobat Promkes, selamat datang kembali di podcast Promkes Bacirita. Dalam rangka memperingati Hari Kanker Paru, kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan sering menjadi pertanyaan. Vape versus rokok, mana yang lebih berbahaya? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita narasumber Dr. Yolanda Edith Pratiwi, spesialis paru, yang juga merupakan dokter spesialis paru di RSUP Prof. Dr. RD Kando Manado. Selamat datang dokter. Terima kasih sudah hadir bersama podcast Sobat Promkes di hari ini. Terima kasih undangannya buat Sobat Promkes RSUP Kando. Terima kasih buat Ibu host. Oke, ya apa kabar dok? Baik. Ya, dok ini menarik. Belakangan ini vape semakin populer, terutama di kalangan anak muda. Menurut dokter, apakah benar vape itu lebih aman dibandingkan rokok konvensional? Oke, jadi memang selalu banyak pertanyaan kalau dok saya mau berhenti merokok, apakah saya bisa berganti ke vape gitu kan? Nah, kenyataannya vape dan rokok itu sama-sama risikonya tidak bagus buat saluran pernafasan dan saluran dan jantung. Jadi kalau mau dilihat perbedaan utamanya itu memang di rokok itu dia punya kandungan tar yang membuat resiko kanker lebih tinggi kanker paru. Sedangkan kalau untuk vape itu di situ memang kadar nikotinnya bisa diatur dan memang dia tidak ada tar. Tapi tetap namanya nikotin kan punya kalau dipakai jangka panjang efek sampingnya sangat tidak baik untuk paru dan jantung. Nah, demikian. Iya, dok sebenarnya apa sih perbedaan utama antara asap rokok dan uap vape ini jika dilihat dari kandungan serta dampaknya terhadap paru-paru? Tadi seperti tadi bilang, jadi memang kandungan itu tadi sitar itu tadi, tapi semuanya sama-sama punya nikotin. Nah, gimana kalau tar kan dipakai lama-lama terus, akhirnya menjadi resikonya tinggi untuk jadi kanker paru. Nah, jadi banyak sekali kan di Indonesia itu, apalagi nggak usah jauh-jauh di Kando, rata-rata kalau kita tanya faktor resiko terkena kanker parunya adalah rokok. Nah, asap rokok pasti ditanya. Pasti kita selalu tanya, Pak, tapi saya udah berhenti 5 tahun yang lalu. Nah, kita nggak hitungnya 5 tahun yang lalu, Pak, Bu. Jadi kita hitungnya adalah dari kapan merokoknya? Oh, saya merokok dari umur 17 tahun. Terakhir berhenti 5 tahun yang lalu. Bapak sekarang umurnya berapa? 68 ya. Dari 17 tahun ke 63 tahun. Ibaratnya gitu. Satu hari berapa bungkus? 2 bungkus. Itu efek yang tadi itu. Walaupun baru berhenti 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, ada efeknya pada saluran nafas dan si paru dan juga jantung kita. Nah, jadi berhenti secepatnya itu bagus, tapi tidak menggunakan juga bagus. Jadi yang mana yang lebih aman? Gak ada, dua-duanya gak ada yang aman. Dua-duanya semuanya sama-sama punya racun dalam tubuh. Walaupun memang diklaim, oh ya vape ini isinya tidak mengandung tar, otomatis tidak akan membuat kanker paru. Tapi di vape ini ada nikotin. Nah, nikotin ini kan yang kalau kita pakai dalam jangka waktu yang lama dan sering, itu yang akan membuat resiko sakit jantung, sakit paru, nah sesak gampang. Itu makanya saya sering ketemu pasien itu, aduh dok, ini obatnya, karena kan kita kan pasien paru itu kan kadang suka, yang akibat rokok itu yang paling gak enak tuh sering tuh PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Jadi gejalanya tuh gampang lelah. Pas kita lakukan spirometri, ternyata ada pelambatan saluran nafas yang harusnya nilainya di atas 80%, ada yang sampai 30%. Akibat penggunaan rokok itu. Akhirnya dia harus pakai obat kronis yang dihirup. Nah, dihirup terus-terus. Tapi ya dia selalu mengeluhkan gak bisa seperti yang dulu lagi. Karena ya harus memang pakai obat kronis itu. Karena ya pajanan lama dari rokok ya. Kalau vape kita sering ketemunya anak muda, beberapa itu datang sesak hebat. Nah, nggak semuanya, tapi kan kita nggak tahu siapa yang kena siapa kan. Iya, betul. Jadi sesak hebat gara-gara pakai vape. Nah, apa nama kedokterannya itu Ivali. Ya. Terus dia sampai masuk ke ICU gara-gara itu. Nah, jadi juga ada kan penelitian yang lain gara-gara yang yang popcorn itu yang bikin itu. Tapi ya semuanya juga, semua liquidnya juga ya bagaimana masuk racun ke dalam tubuh. Nah, apalagi di
dihirup. Iya, Begitu. ini kan di masyarakat Dok berkembang, mereka berpikirnya itu kalau ingin berhenti merokok kita bisa nih mengalihkan dulu ke vape, karena mungkin tidak tahu ya bahwa sebenarnya bahaya rokok dan vape ini sebenarnya sama. Nah, apakah memang ada yang merekomendasikan Dok bahwa vape ini bisa menggantikan kalau orang ingin berhenti merokok? Nah, pokoknya balik lagi seperti tadi, vape bukan alat untuk step untuk menggantikan rokok. Kalaupun mau berhenti rokok, namanya kita para ahli paru itu kita punya sesi khusus untuk pasien berhenti merokok. Jadi memang ada sesinya. Jadi kita sambil kita diskusi sama pasien, jadi ada terapinya. Sambil kita bincang-bincang juga ada terapi obatnya. Ya, jadi memang ada program khusus berhenti merokok. Tapi bukan yang satu kali minum antibiotik selesai, enggak. Dia punya sesi tanya jawab, ada sesi-sesinya, nanti bertemu dengan dokter dan ada juga diberikan tambahan obat untuk pasiennya akhirnya bisa lepas dari rokok. Itu banyak dia banyak pertanyaannya, banyak scoringnya dan lain-lain. Jadi memang ada sesi khusus untuk berhenti merokok gitu. Tapi ada juga sih pasien yang misalnya cold turkey dia dengan kemauan sendiri dia berhenti merokok, itu juga ada, nggak perlu dokter, itu juga bisa ya kalau bisa. Iya, betul. Tapi memang sih ya berhenti merokok itu kadang-kadang namanya kan cari tiba-tiba nikotinnya hilang kan, terus tiba-tiba cari nikotin, jadi orangnya jadi gampang irritable. Karena udah ketergantungan. Nah itu saya selalu bilang sama pasangannya, misalkan dia Iya. laki-laki, pasangannya perempuan. Jadi kalau bapak berhenti merokok agak marah-marah, ibu jangan. Ya, atau misalnya langsung cari-cari makanan gitu kan, dia harus cari gantinya kan. Nah tapi ibu juga mengingatkan jangan sampai ya nanti kan jadi sakit yang lain. Jadi ada banyak sebenarnya ada sesi khusus itu, jadi kalau bawa juga kalau boleh sama pasangannya. Oh, biar dua-duanya bisa ini ya. Iya, jadi biar penjelasan. Jadi memang ada sesi khusus dari program berhenti merokok tuh ada sebenarnya. Obatnya ada, sesi khususnya ada, dan tapi bukan satu kali ketemu ya. Takutnya nanti dipikir satu kali ketemu dia langsung tiba-tiba. Iya, ada tahap-tahapnya ya, Dok. Jadi ada tahap-tahapnya. Nah, itu ada. Jadi bukan vape, bukan IQOS juga untuk alat untuk ganti rokok. Oke, jadi cukup jelas ya, Dok, untuk itu. Oke, nah penggunaan vape dalam jangka panjang ini juga kan tadi dokter sempat bilang nih dapat meningkatkan risiko penyakit paru termasuk kanker paru. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dok? Ya, kalau yang rokok konvensional, tar, yang bisa resiko kanker paru. Kalau yang vape, kalau yang nikotin itu lebih ke jantung dan paru tapi saluran nafas. Kalau kanker paru itu jarang sekali bergejala di usia muda. Kalau mau tanya, itu boleh baca-baca, mereka tuh selalu ketemu ketika sudah gejalanya. Jadi kadang-kadang ketemunya udah penyebaran dulu. Tiba-tiba kok jalannya nggak enak ya, kepalanya pusing, ternyata dari kanker paru yang kecil di sini nggak ada gejala, udah bikin penyebaran ke otak. Atau kadang-kadang kok ada nyeri-nyeri. Jadi kadang-kadang memang jarang sekali ketemunya itu sudah baru single nodul terus bisa diangkat gitu. Kecuali udah bergejala dan mulai seringnya bergejala yang sudah penyebaran. Itulah yang nggak enak dari kanker paru. Makanya guideline internasional selalu bilang kalau memang beresiko lakukan screening. Jadi screening. Kalau ada single nodul yang kecil kadang-kadang nggak ada gejalanya dia. Nah itu harus dilakukan, dievaluasi, di biopsi supaya tahu ini apa. Jangan sampai dia sudah kemana-mana. Karena kan ya jadi, nah cuman ya gejala kalau misalnya sudah bergejala biasanya apa? Gejalanya batuk, batuk darah. Jangan cuman batuk darah tuh cuman TBC ya, batuk darah tuh juga bisa punya kanker. Keganasan ya. Terus bisa juga kadang-kadang nyeri di punggung. Ternyata pas nyeri di punggung itu ternyata ada cairan penumpukan. Nah itu gejalanya, aduh nyeri. Oh ternyata, sumber utamanya sih kankernya. Bisa juga penyebaran tadi di kepala sering itu dan di tulang sering nggak enak. Jadi dia memang penggunaan vape jangka panjang ya, Dok. Karena kan pengguna vape ini kebanyakan anak-anak muda. Dan tadi kan kata dokter biasanya diketahui setelah sudah terlanjur ada penyebaran ataupun sudah menimbulkan gejala ke pasien. Iya, jadi memang jangka panjang. Jangka panjang ya, oke sih.
Dok, selain kanker paru, apa saja sih penyakit yang juga bisa ditemukan akibat kebiasaan merokok maupun menggunakan vape? Namanya adalah singkatannya PPOK, PPOK. penyakit paru obstruktif kronik. Jadi kita kan punya saluran nafas, ya kan? Saluran nafasnya itu jadinya otot-otot di sana jadi lebih tebal, jadi sehingga kalau misalnya udaranya gampang masuk tapi susah keluar. Oke. Nah, jadi kan harusnya kan masuk keluar Iya. gitu. Ini gampang masuk tapi susah keluar. Akhirnya tertahan. Oksigen sama karbon Jadi dioksidanya gitu. CO2-nya Iya. banyak tertahan di Oh. di dada. Itu yang Ah, harusnya oke. dikeluarkan. Nah, itu akhirnya bikin pasien gejalanya gampang lelah, terus sesak. Nah, bisa juga gara-gara rokok kan dia kan menghancurkan ada silia-silia di bulu getah. Akhirnya batuk-batuk terus. Nah, biasanya para perokok tuh selalu ditanya, sering batuk? Iya, batuk apalagi pagi-pagi. Wah, lendirnya susah. Ya itu karena silianya udah rusak. Oke. Kalau silianya rusak Oh. juga gara-gara rokok, selain batuk-batuk nggak nyaman, kuman-kuman jadi silakan masuk. Iya. Makanya orang merokok sering gampang kena apa di Indonesia apa? TB. Nah, jadi semua Betul. jadi Ada hubungannya banyak ternyata ya, Dok. Nah, Dok, itu kan untuk yang memang perokok aktif. Nah, gimana dengan kita yang tidak merokok atau biasa dibilang perokok pasif ya? Apakah ada resiko juga untuk gangguan kesehatan? Ya. Jadi itu kalau di penelitian memang kadar zonanya berapa sih amannya itu nggak ada. Tapi dibilang di penelitian second hand smoker itu, perokok pasif itu juga mempunyai risiko yang sama pada kalau jangka panjang seperti Terpapar perokok. terus ya. Iya. Oke. Makanya kan kasihan anak-anak dan istrinya. Betul. Kan ada kejadian ya yang dulu itu ada yang suaminya merokok, istrinya kena kanker paru. Padahal bukan perokok istrinya. Iya. Dok, Gitu. ada tanda-tanda atau gejala awal kerusakan paru enggak yang bisa kita waspadai, khususnya untuk pengguna rokok dan vape ini? Pokoknya kalau batuk nih, hilang timbul lebih dari 2 minggu, mendingan dicek aja deh. Ya. Ini hilang timbul sembuh tapi lebih dari 2 minggu. Namanya tubuh kita kan selalu pintar kan. Namanya tubuh kita kan kalau ada sesuatu yang nggak pas, dia pasti akan kasih alarm. Jadi kalau ada alarm seperti itu, mendingan langsung akomodir nih alarmnya. Bener, wah jangan-jangan ya, apalagi udah lebih dari 2 minggu kan artinya kronik. Tapi sembuh dong kadang-kadang, nanti hilang lagi sembuh. Ya itu kan berarti belum sembuh, belum unfinished business nih ceritanya. Nah, jadi itu yang harus di screening. Pokoknya batuk hilang timbul lebih dari 2 minggu. Oke. Nah, Dok, langkah terbaik bagi seseorang yang udah terlanjur kecanduan merokok nih. Tadi kan sempat disinggung ya di awal. Apakah ada tips yang bisa mungkin diterapkan agar peluang berhentinya dia itu bisa lebih besar? Memang ya harus ikut program berhenti Yang merokok. tadi itu ya, yang tahapan-tahapan itu ya, Dok. Dan kementerian memang sudah bikin sih program berhenti merokok itu. Nah, jadi tinggal pergi ke fasilitas kesehatan yang punya ahli paru di sana. Mereka biasanya sudah terlatih untuk melakukan program berhenti merokok itu. Ya, walaupun kalau misalnya saya pengen, ya tapi saya bisa kok sendiri ya, coba aja. Tapi kalau misalnya gagal ya minta bantuan. Ya, jadi boleh profesional kesehatan ya, Dok. Kalau mau coba ya bisa, kan ada juga kan cerita-cerita yang saya berhenti merokok sendiri gitu kan. Karena memang niat dari dalamnya ya. Itu kita senang sekali gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya saya sudah coba berhenti merokok susah sekali, itu lagi masuk lagi ya, boleh cari bantuan ke tenaga profesional supaya ikut program dari berhenti merokok. Iya, Dok, sebagai penutup nih, apa pesan dokter untuk generasi muda yang menganggap vape adalah pilihan yang lebih sehat dibandingkan rokok? Berkali-kali dibilang, pokoknya kalau vape itu bukan gaya hidup, vape itu juga bukan teman tongkrongan, vape itu bukan pengganti rokok. Nah, jadi mulailah hidup yang lebih baik dengan ya lakukan pola hidup yang lebih baik daripada mencari dengan vape. Jadi vape itu bukan alat ganti rokok. Jadi kalau berhenti emang berhenti semua ya. Resikonya sama seperti dengan rokok. Oke, ya saya kira ini sudah banyak ya, Dok, kita sharingnya tentang vape versus rokok. Dan terima kasih banyak kepada Dr. Yolanda Edith Pratiwi, spesialis paru, atas informasi yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada Sobat Promkes yang sudah menyaksikan podcast Promkes Bercerita bersama saya, Nurse Debbie. Salam sehat.